Upacara Tabot merupakan salah satu upacara tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat Bengkulu pada setiap awal bulan Muharram. Kata Tabot itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kotak kayu atau peti. Dalam upacara tersebut, Tabot dimaksudkan sebagai peti mati yang merupakan representasi kuburan Imam Hussein. Tradisi ini berasal dari praktik taksiyah di kalangan Syiah, yang melakukan pementasan drama tentang tragedi-tragedi sejarah, dan peristiwa-peristiwa keagamaan, musibah, kesyahidan para imam, di kalangan Syiah, yang melibatkan penggunaan tabot, yaitu sesuatu yang berbentuk lubang makam. Pada mulanya, upacara tabot di Bengkulu ini merupakan ritual atau liturgi keagamaan yang dilakukan oleh pendatang yang berasal dari India, Bengali dan Madras saat mereka dipekerjakan oleh East Indian Company (EIC) milik Inggris untuk pembangunan benteng Marlborough. Di Bengkulu, upacara tabot yang dilaksanakan oleh para imigran India ini bertujuan untuk mengenang wafatnya cucu Nabi Muhammad, Imam Hussein ibn Ali ibn Abi Thalib, di Padang Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah 681 M. Di India, penggunaan tabot sebagai miniatur kuburan ini pertama kali digunakan dalam upacara peringatan kematian Imam Hussein pada abad ke-14 M atau ke-15 M. Sementara di Bengkulu, tradisi upacara tabot telah bermetamorfosa menjadi festival kemasyarakatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan Bengkulu. Keberlangsungan upacara tabot di Bengkulu ini tidak terlepas dari keberadaan orang-orang Sipai yang merupakan keturunan dari para imigran India yang dulu menetap di Bengkulu. Salah satu sumber menyebutkan di antara orang-orang yang dibawa oleh Inggris dari India ke Bengkulu adalah Maulana Ishaq, Imam Sobari, Imam Suandari dan Imam Syahbudin. Mereka inilah yang pada kemudian hari memulai dan memperkenalkan perayaan tabot kepada masyarakat lokal di Bengkulu. Selanjutnya, sumber lain juga menyebutkan Syekh Burhanuddin atau yang lebih dikenal dengan Imam Senggalo sebagai orang pertama yang memperkenalkan upacara tabot di Bengkulu. Setelah selesai pembangunan benteng, sebagian orang-orang India ini kembali ke daerah asalnya. Namun sebagiannya lagi menetap dan berasimilasi dengan penduduk lokal di Bengkulu, yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Sipai. Orang-orang Sipai sebagai keluarga pewaris tabot ini umumnya menetap di Kecamatan Teluk Segara bersama dengan pemerintahan Bengkulu. Orang-orang Sipai menyelenggarakan dan melestarikan upacara tabot sebagai bentuk menjalankan wasiat dari leluhur mereka. Masing-masing keluarga pewaris tabot ini dipimpin oleh kepala keluarga dan anak laki-laki tertua. Sebagai keluarga pewaris tabot, mereka biasanya memiliki satu perangkat penja, yakni sebuah benda yang menyerupai telapak tangan lengkap dengan jari-jarinya yang melambangkan tubuh Husain bin Ali. Keluarga pewaris tabot atau orang-orang Sipai ini membentuk perkumpulan bersama yang dinamakan Kerukunan Keluarga Tabot, KKT. Pembentukan KKT ini dilatar belakangi oleh undangan yang diterima oleh Provinsi Bengkulu untuk menampilkan kekayaan seni budaya mereka di Jakarta pada 1991. Menyambut undangan tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu tampaknya memandang perlu untuk menampilkan prosesi tabot sebagai bagian dari warisan seni budaya masyarakat Bengkulu. Karena itu, tampillah KKT sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Dalam perkembangan berikutnya, orang Sipai atau keluarga tabot yang sudah tergabung dalam KKT ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Bengkulu dalam prosesi perayaan tabot setiap 1-10 Muharram setiap tahunnya, yang oleh pemerintah dipandang bisa menjadi daya tarik wisata bagi orang-orang luar untuk datang ke Bengkulu. Di Bengkulu, terdapat 17 kelompok tabot yang masing-masing bertanggung jawab untuk melaksanakan dan melestarikan upacara tabot. 17 kelompok tabot tersebut adalah Syafril Tabot Imam Pasar Melintang, Zainuddin Bangsal Tengah Padang, Syapuan Dahlan Tabot Kampung Batu, Bayu Syarifuddin Tabot Kampung Bali, Agus Salim Kasim Tabot Lempuing, Zulkifli Tabot Tengah Padang, Sofyan Tabot Kebun Ros, Syaiful Mukli Tabot Penurunan, Ibrahim
KM Tabot Pondok Besi, Dayat Jafri, Tabot Bajak, Idrus Kasim. Tabot Anggut Bawah, Bambang Hermanto, Tabot Tengah Padang. Muhyiddin Tabot Malabro, Mahyudin Tabot Kebun Beler, Saidina. Muhammad Tabot Tengah Padang, dan Bayuwang Saril Tabot Tengah Padang. Upacara Tabot di Bengkulu dilaksanakan selama 10 hari, yakni dari tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram. Adapun tahapan dari upacara Tabot di Bengkulu adalah sebagai berikut: mengamik tanah, duduk penja, menjara, meradai, arak penja, arak seroban, gam, masa, tenang, berkabung, arak udang, dan tabot terbuang. Setiap tahapan dalam prosesi upacara Tabot ini mengandung makna filosofis. Dimulai dari 1. Mengamik tanah yang mengingatkan manusia tentang kejadian manusia yang diciptakan dari tanah kemudian kembali lagi ke tanah. 2. Duduk penja, mencuci jari-jari, sebagai simbol mengajak umat agar selalu menyucikan diri yang diawali dari kedua tangan, karena tanganlah yang dapat membuat menjadi kotor dan tangan pula lah yang dapat membuat kita menjadi bersih baik lahir maupun batin. 3. Menjara bermakna perjalanan panjang di malam hari dengan arak-arakan dol, bendera, dan panji-panji kebesaran yang diibaratkan ketika akan terjadi perang Karbala. 4. Meradai, mengumpulkan dana, yang dimaknai sebagai upaya untuk membangkitkan emansipasi masyarakat, dalam bentuk beras, gula, minuman, uang, atau lainnya. 5. Arak penja, mengarak jari-jari sebagai simbol 5 huruf Sang Pencipta, simbol rukun, dan simbol penghormatan kepada Imam Hussein sebagai raja para syuhada di Padang Karbala. 6. Arak serban, mengarak surban, adalah aksesoris yang dipakai sebagai ikat dan penutup kepala mahkota kehormatan Imam Hussein. 7. Gam, masa tenang, berkabung, dimaknai sebagai hari berkabung atau hari bersedih yang diperingati setiap tanggal 9 Muharram, dimaksudkan untuk merenung tentang kesyahidan Imam Hussein. 8. Arak gedang, Tabtu Akbar, merupakan malam puncak dalam prosesi ritual Tabot, sekaligus sebagai penutupan secara resmi festival rakyat yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 9. Tabot terbuang adalah rangkaian terakhir dalam upacara Tabot yang dimaknai sebagai ekspresi membuang keburukan dan kesombongan, serta mengenang syahidnya Imam Hussein di Padang Karbala. Namun karena sudah cukup lama dipraktikkan oleh beberapa generasi, maka upacara Tabot ini sudah dianggap sebagai pesta rakyat Bengkulu. Masyarakat Bengkulu secara umum cenderung memposisikan upacara Tabot sebagai bagian dari kegiatan seni budaya, festival yang memberikan keuntungan ekonomi, serta menandai kekayaan khazanah sejarah Bengkulu. Pada perayaan Tabot tersebut dilaksanakan juga berbagai pameran, perlombaan, serta kesenian lainnya yang diikuti oleh kelompok-kelompok kesenian yang ada di Provinsi Bengkulu, sehingga menjadi ajang hiburan rakyat dan menjadi kalender wisata tahunan yang ditunggu baik oleh wisatawan domestik maupun wisata mancanegara.